Ya, kita lanjutkan pemirsa Sindo Sore dan kita ke informasi terkait Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. T. Fauzia Tiasuma dalam sidang yang digelar pagi tadi. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Ya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Tifa sudah terdakwa. Sehingga Tifa tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Sementara itu Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya. Dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang. Ya, saya ajak Anda untuk memahami apa yang terjadi dinamika ini, dan kita tahu bahwa tadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan permohonan pra-peradilan Dr. Tifa tidak dapat diterima. Hakim menilai perkara Dr. Tifa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan statusnya sudah terdakwa. Lantas apa dampaknya dan bagaimana kelanjutannya? Kita akan coba membahasnya lebih lengkap sore ini bersama narasumber kami lewat sambungan Zoom. Ada Bang Wirawan Adnan, ini kuasa hukum Dr. Tifa, dan Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Assalamualaikum Pak Suparji, Bang Wirawan. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, terima kasih. Saya izin Pak Suparji, saya ke Bang Wirawan Adnan dulu ya. Baik, ya, Bang Wirawan, tadi disebutkan Dr. Tifa bahwa akan ada pra-peradilan kedua, lalu tadi disebutkan juga yang saat ini ditolak karena status Dr. Tifa sudah terdakwa. Tanggapan Anda dan bagaimana publik bisa melihat ini? Apa yang harus kita pahami di sini, Bang Wirawan? Yang pertama ya, untuk pra-peradilan yang kedua itu memang kalau kami kan barusan mendapat apa yang namanya SEMA, oleh informasi adanya SEMA nomor 3 tahun 2026 yang diterbitkan tanggal 18 Agustus bersamaan dengan kami memasukkan pra-peradilan itu, sehingga kayak sepertinya menjadi tidak relevan kalau masih kami pertimbangkan ini. Kalau pra-peradilan ini kami lanjutkan karena kita melihat SEMA itu yang kemudian tadi kami juga di NO ya, pra-peradilan yang pertama kita masukkan itu di NO karena alasan sudah dilimpahkannya pokok perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kami
mendapatkan informasi itu tadi, mendapatkan putusan itu kami di NO atau tidak diterima. Jadi pokok perkara, pokok permohonan tidak dipertimbangkan sama sekali. Padahal kita penting untuk menyampaikan adanya pasal 75 ayat 4 yang sebetulnya ingin kita diskusikan atau kita uji ke pra-peradilan mengenai pasal itu, bahwa itu sebetulnya penuntut umum hanya berwenang melakukan perbaikan menurut kami itu kalau mendapatkan kesempatan yang secara eksplisit disampaikan oleh hakim gitu, yang itu dalam bukti yang kita sampaikan di pengadilan pra-peradilan itu tidak diperoleh adanya bukti itu ya. Namun itu tidak pernah diuji, langsung kami ditolak begitu. Oke. Ini gitu. Jadi gitu. Baik. Pak Suparji, kalau kita lihat ini hasil yang pra-peradilan yang pertama ditolak ya Pak, karena tadi disebutkan bahwa Dr. Tifa sudah terdakwa dan sudah dilimpahkan, plus juga yang disebutkan Bang Wirawan tadi pasal 75 yang harusnya diuji tapi tidak diuji. Anda melihat hasil ini seperti apa Pak Suparji? Iya, bahwa putusannya bukan ditolak ya, tidak diterima. Tidak diterima, ya. Karena dua hal yang berbeda. Tidak diterima dengan ditolak. Bahwa tidak diterima ini lebih pada konteks untuk perkara ini soal legal standing. Bahwa dalam pandangan hakim tunggal, Dr. Tifa dianggap sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pra-peradilan karena statusnya sudah terdakwa, sehingga tidak sampai pada pembuktian apakah pra-peradilannya, permohonannya ditolak atau kemudian dikabulkan, karena belum sampai pada pembuktian tentang dalil-dalil yang diajukan oleh Dr. Tifa melalui kuasa hukumnya. Jadi tidak diterima karena menyangkut aspek legal standing, bahwa Dr. Tifa pernah diajukan sebagai terdakwa dan kemudian dakwaannya dibacakan sehingga dianggap statusnya adalah terdakwa. Namun dalam pandangan Dr. Tifa dan penasihat hukumnya, bahwa setelah eksepsinya dikabulkan dan dianggap bahwa dakwaannya adalah batal demi hukum. Mengingat dakwaannya batal demi hukum, maka kemudian dianggap bahwa status terdakwanya pun juga batal. Dan ketika status terdakwanya juga batal, maka kemudian punya hak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, tapi hakim tunggal memandang bahwa dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan selanya itu tidak dimaknai sebagai hilangnya status terdakwa, sehingga kemudian menganggap oleh hakim tunggal masih berada dalam konteks status terdakwa, sehingga tidak pada posisi kedudukan untuk dapat mengajukan pra-peradilan. Inilah pandangan hakim tunggal Jakarta Selatan. Pak Suparji, kenapa tidak menghilangkan status terdakwa Pak? Padahal dakwaannya tadi batal sebenarnya. Nah, itulah kemudian soal penafsirannya, bahwa dakwaannya adalah batal demi hukum. Dakwaannya batal demi hukum yang secara sederhana dipahami bahwa ketika dakwaan batal demi hukum itu adalah bahwa dianggap tidak ada dakwaan tadi itu, sehingga kemudian harus diperbaiki. Cuman persoalannya bahwa yang dianggap tidak ada itu adalah dakwaannya, dan apakah kemudian status terdakwa itu adalah menjadi batal juga. Nah, inilah kemudian yang dianggap oleh hakim tunggal mengatakan bahwa yang batal itu adalah dakwaannya, tetapi status terdakwanya
itu adalah tidak batal. Karena apa? Karena sudah diajukan di dalam persidangan pokok perkara. Nah, itulah tafsir yang digunakan oleh hakim tunggal, bahwa yang dianggap batal adalah dakwaannya, status terdakwanya tidak dianggap batal, sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Akibatnya putusan ini adalah permohonan pra-peradilannya tidak diterima, bukan ditolak, bukan dikabulkan, sehingga belum masuk pada pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum atau kemudian Dr. Tifa terkait dengan pasal 75 ayat 4 KUHP, atau kemudian soal teknis-teknis tentang bagaimana objek pra-peradilan itu menjalani prosedur tidak, belum sampai pada tahap itu pandangan hakim. Gitu. Menarik Pak Suparji, karena kalau kita bicara hukum dan tentunya kasus ini juga, ini memang harus kita pelan-pelan puzzle-nya ya Pak ya, karena publik pun pasti akan sulit memahami ini kok dakwaannya batal tapi tetap statusnya terdakwa. Tadi jabaran Pak Suparji tadi, sementara kita bisa lihat bagaimana gambaran ini. Kalau saya ke Pak Wirawan, Pak, kalau Anda punya tanggapan Pak, ketika memang klien Anda dakwaannya memang dibatalkan demi hukum, tapi statusnya tetap terdakwa dan akhirnya tadi pra-peradilan ini tidak diterima ya Pak ya, bahasanya bukan ditolak. Gimana Pak? Ya. Jadi memang betul ya, yang ingin saya sampaikan tadi bukannya ditolak, tapi memang tidak diterima bahasanya. Tapi masyarakat umum menerimanya ditolak, bahkan mengatakan kita pra-peradilannya dikalahkan dan sebagainya. Padahal pokok perkara, permohonan pokok perkara itu sama sekali tidak diuji, tidak dipertimbangkan, menolak untuk mempertimbangkan lah kira-kira gitu praktisnya, pengertian praktisnya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda tadi ya, bahwa kalau batal demi hukum ya, batal demi hukum itu ibarat bangunan itu menjadi ground zero gitu loh. Kalau beberapa ahli mengatakan ground zero itu artinya nggak bisa hanya diperbaiki redaksionalnya saja atau struktur kalimatnya saja, karena kemudian penuntut umum sendiri datang dengan mengatakan ini persidangan baru, initial of a new trial katanya begitu. Jadi persidangan baru berarti dia lebih dari sekedar melakukan perbaikan redaksional gitu kan. Karena kalau batal demi hukum itu semuanya menjadi batal juga, termasuk status terdakwanya bagaimana, apakah statusnya itu menunggu di pengadilan sebagai terdakwa. Karena kemudian penuntut umum itu melakukan pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara itu statusnya melimpahkan terdakwa. Biasanya kan melimpahkan itu kan bukan terdakwa, melimpahkan barang bukti, berkas bersama tersangka kepada pengadilan. Baru kemudian statusnya ketika di pengadilan itu statusnya terdakwa, gitu. Nah sekarang ini kalau begitu ada nomenklatur baru, dakwaan batal demi hukum, status terdakwa itu menjadi apakah menunggu atau artinya terdakwa yang tertunda prosesnya atau bagaimana, itu tidak ada kami temukan di KUHP ya tentang nomenklatur itu ya. Jadi kalau menurut kami tetap menghendaki adanya pengujian terhadap pasal 75 ayat 4 yang dalam permohonan kami itu adalah hakim penuntut umum itu ya, kalau kita baca pelan-pelan itu hanya bisa melakukan perbaikan atas surat dakwaan itu apabila diberikan kesempatan oleh hakim. Nah, selama persidangan ya, dalam putusan pun tidak pernah ada pemberian kesempatan itu oleh hakim. Kemudian secara mandiri ya, dengan menggunakan asas dominus litis itu ya, penuntut umum melakukan perbaikannya secara otonom, secara mandiri tanpa adanya pemberian kesempatan dari hakim. Itu adalah sebetulnya pokok permohonan pra-peradilan kami yang kemudian tidak diperiksa, tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menjadi permohonan kami juga seharusnya itu adalah penuntut umum itu menggunakan fasilitas 206 KUHP yang dia mengajukan perlawanan terhadap putusan sela itu. Satu hal lagi yang ingin saya poinkan di sini, dalam KUHP ini juga tidak ada
tidak ada batas waktu kapan bisa melakukan perbaikan, kapan boleh menyerahkan kembali kepada pengadilan, kapan kalau dia penuntut umum itu ingin menggunakan haknya untuk melakukan perlawanan terhadap putusan sela, kapan itu batas waktunya. Biasanya yang namanya banding itu normatif dan secara budaya best practice kita ya, itu kan menggunakan angka 14 hari. Hanya untuk penuntut umum itu tidak ada, di KUHP tidak disediakan batas waktu kapan dia bisa melakukan perlawanan terhadap putusan sela dan kapan dia bisa memasukkan kembali surat dakwaan yang sudah diperbaiki itu gitu ya. Itu yang perlu diketahui bahwa ketika memasukkan itu sudah dengan menggunakan nomor baru, surat dakwaan baru ya. Jadi kan ini sebetulnya bukan perbaikan, tapi terdakwanya kok masih sama gitu kan gitu. Itu yang. Oke, baik Pak Suparji. Kalau tadi ada concern terkait tadi ya pengujian beberapa hal termasuk pasal 75, 206 juga KUHP. Ini mungkin Pak Suparji punya concern soal ini atau insight Pak? Tanggapan? Ya, bahwa kalau kita cermati ya putusan sela sebelumnya itu kan tidak menyebut pasal 75 ayat 4 sehingga tidak ada ruang bagi JPU untuk menggunakan pasal 75 ayat 4 dalam arti yaitu memperbaiki dakwaan ya. Tetapi yang dilakukan adalah 206 yaitu melakukan banding atas putusan sela yang dikabulkan oleh hakim ya. Jadi ini yang dipersoalkan gitu loh. Bahwa yang dipersoalkan dalam pandangan Dr. Tiva bahwa tidak tepat jaksa menggunakan tindakan melakukan revisi dakwaan karena tidak ada dasar untuk melakukan revisi dakwaan karena hakim pada waktu itu ya tidak menyebut 75 ayat 4 tetapi ayat 1, 2, 3 langsung misalnya 206. Yang dengan demikian maka upaya hukumnya mestinya adalah mekanisme banding. Tetapi ternyata jaksa melakukan satu proses tahapan yaitu melakukan revisi dakwaan. Dan revisi dakwaan inilah yang kemudian diuji melalui forum pra-peradilan. Bahwa dalam konteks ini ya Dr. Tiva menganggap menggunakan pendekatan pasal 1 ayat 15 tentang ketentuan pra-peradilan. Yaitu salah satunya itu adalah terkait dengan objek pra-peradilan itu adalah kaitannya yaitu menguji tentang tindakan penuntut umum ya, tindakan penuntut umum. Jadi ada frase yang salah satunya adalah menggunakan pendekatan bahwa di pasal 1 ayat 15 tadi itu salah satu objek pra-peradilan itu adalah menguji tentang tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun demikian bahwa dalam konteks ini harus dilihat kaitannya dengan tindakan penuntut umum itu tentang objek pra-peradilan, yaitu misalnya kaitannya dengan tindakan penghentian penuntutan. Karena frase yang dilakukan dalam konteks pasal 1 ayat 15 tadi itu adalah objek pra-peradilan itu salah satunya adalah terkait dengan tindakan penuntut umum. Apa tindakan penuntut umum? Tindakan penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Apa yang diatur dalam undang-undang yaitu adalah objek pra-peradilan. Maka untuk itu yang diuji dalam konteks tindakan penuntut umum dalam hal ini adalah ketika menghentikan penuntutan. Maka itulah yang kemudian menjadi objek pra-peradilan. Namun demikian dalam pandangan dalam pandangan penasihat hukum bahwa yang bisa diuji juga adalah ketika menyusun revisi dakwaan. Menyusun revisi dakwaan itu argumentasinya adalah bagian dari tindakan penuntut umum, tetapi kemudian jaksa dalam hal ini termasuk hakim tunggal tidak sampai pada pembuktian tentang itu, tetapi yang diuji adalah semata-mata soal legal standing bahwa yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa dan tidak dipertimbangkan soal status batal tim hukumnya dakwaan, tetap saja bahwa yang bersangkutan menjadi terdakwa itu bukan tersangka lagi. Karena kan ini kan sudah tidak diterima lah, seperti itu ya Pak bahasanya tadi, bukan ditolak. Lalu apakah stage selanjutnya tadi Pak, apakah akan langsung sidang pokok perkara atau seperti apa Pak mekanisme yang akan dihadapi?
Ya kalau menggunakan alur putusan pra peradilan tadi itu, maka masuk pada pokok perkara. Tetapi kan penuntut umum akan menggunakan tetap pra peradilan dan sudah di dalam hal ini penasihat hukum tetap akan melakukan pra peradilan dan sudah didaftarkan gitu. Dan memang kalau seandainya kita cermati kita cermati dalam konteks misalnya putusan pra peradilan kali ini, bahwa seandainya misalnya Dr. Tifa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum, maka kemudian bisa mengajukan banding, tetapi kemudian bukan pra peradilan dalam versi hakim tunggal. Tetapi kembali pada pertanyaan tadi itu, bagaimana logika yang kemudian akan berkembang, maka secara normatif bahwa potensi untuk kemudian masuk pada pokok perkara itu akan lebih besar. Tetapi bahwa tidak ada juga larangan untuk mengajukan pra peradilan untuk kemudian dinanti kembali pada hakim tunggal, apakah pra peradilannya ditolak atau dikabulkan atau kemudian tidak diterima. Pak Wirawan, langsung Pak, ini kan sesuai judul kita ini, pra peradilan tidak diterima. Selanjutnya, Dr. Tifa gimana? Gini, tadi sebetulnya kalau soal legal standing ya tidak begitu tepat. Ini tepatnya itu adalah bahwa tidak diterimanya itu karena menurut pengadilan perkara sudah dilimpahkan lebih dulu daripada kita mendaftarkan. Intinya begitu. Jadi ada istilah yang digunakan oleh penuntut umum itu error in judicio gitu kan. Jadi error cara menerapkan, seharusnya ini kan materi saudara, ini kan materi untuk eksepsi atau materi untuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan yang forumnya itu di pokok perkara. Kira-kira pertimbangannya begitu, terus kemudian kata-katanya karena sudah lebih dulu dilimpahkan gitu ya, maka permohonan pra peradilan tidak akan kami pertimbangkan alias tidak diterima. Nah ini saya bacakan aja tadi catatan saya tadi mendengarkan putusan pra peradilan itu begini, dalam eksepsi. Singkat ya Pak. Ya, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohon pra peradilan pemohon error in jurisdiction gitu kira-kira gitu, menyatakan permohon pra peradilan pemohon gugur demi hukum. Artinya gugur demi hukum itu karena menurut pengadilan sudah ada pokok perkara yang masuk ya gitu. Kira-kira itu. Jadi tidak tepat kalau dikatakan karena legal standing, tapi lebih tepatnya karena sudah keduluan oleh penuntut umum memasukkan pokok perkara gitu. Jadi istilahnya karena pokok perkara sudah masuk, maka kemudian tidak punya hak lagi. Iya gitu. Ya benar. Dia tidak punya hak mengajukan, berarti kan tidak punya legal standing sebetulnya itu kan itu. Karena gugur itu. Dan dulu sebetulnya memang ada putusan Mahkamah Agung yang jelas gitu, bahwa putusan Mahkamah Agung itu begitu pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka pra peradilan gugur. Tetapi kan KUHP yang baru ini bahwa pra peradilan itu bisa menunda pokok perkara. Maka ini agak menarik putusan hakim sekarang ini, bahwa kemudian dianggap gugur karena sudah dilimpahkan perkaranya. Berarti pada rezim KUHP yang lama gitu loh. Iya, jadi begitu Pak Padi, saya juga setuju dengan Anda bahwa sebetulnya itu begitu. Dan ini adalah cerita klasik gitu, cerita balapan antara untuk menggugurkan pra peradilan itu caranya memasukkan pokok perkara. Hanya bahasa undang-undangnya itu selama tidak boleh diperiksa, jadi bukan dilimpahkan. Jadi milestone-nya itu pada pemeriksaan pokok perkara, bukan dilimpahkan. Sebetulnya kalau bahasa undang-undangnya bukan titik tolaknya itu bukan pada saat dilimpahkan ya, namun saat pokok perkara diperiksa gitu kalau bahasa undang-undangnya gitu. Jadi menurut kami saya kira masih ada kekurangan dalam putusan sela tadi. Kami tidak ingin, tentu sudah final ya, cuman yang ingin saya sampaikan bahwa kalau dia membaca SEMA nomor 3 tahun 2026 itu juga sebetulnya titiknya itu adalah pemeriksaan pokok perkara kan belum diperiksa ya, tapi memang sudah dilimpahkan. Jadi begitu. Itu kadang-kadang ada yang memaknai begitu berkas perkara dikirim saja sudah tinggal periksa gitu loh. Iya gitu, ada pemahaman gitu. Membaca surat itu saja sudah dianggap diperiksa, ada yang memahami seperti itu. Iya, jadi kan kita berbicara soal teknis kan, soal teknis bahasa gitu, penafsiran secara bahasa.
kalau putusan MK 102 2015 itu lebih clean ketika sidang pertama terhadap pemeriksaan pokok perkara. Nah, itu kemudian menjadi gugur. Nah, tetapi justru SEMA akhirnya mereduksi bahwa ketika sudah diperiksa berkas perkara yang saja dianggap menggugurkan permohonan pra peradilan itu. Tapi sebenarnya dengan bab yang baru ini gitu sebetulnya. Itulah yang terjadi hari ini. Oke. Terima kasih Pak Suparji dan juga Pak Wirawan diskusinya ya. Kita tadi hormati pandangan masing-masing dan tentunya hukum tadi ya memang harus tegas dan jelas dan equality before the law itu untuk semuanya ya Pak. Terima kasih Pak Suparji, sehat-sehat ya. Pak Wirawan juga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita kuliah hukum sedikit ya pemirsa. Nah, selanjutnya kita ke informasi terkait ini PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Raka Buming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750 ribu rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, sekarang kita bergeser ke dunia hiburan pemirsa. Ini juga nggak kalah hebohnya dengan drama ijazah, Dr. Tiva, apalagi macam-macam lah. Ini terkait Ruben Onsu pemirsa, presenter kondang ya, Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi.
Ya, penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sarwenda tersebut. Meski statusnya sudah naik jadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Baik, kita kembali akan jeda pemirsa dan informasi terkait Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Cina di Jakarta. Hari ini akan kami hadirkan usai jeda berikut.